Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dahsyatnya, nikmat iman Islam, dan tak lupa juga nikmat kesehatan. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua ayah bunda yang telah memfasilitasi putra-putrinya untuk tetap belajar di rumah dan menyimak pembelajaran live streaming via FB setiap harinya sesuai jenjang masing-masing. Semoga rizkinya ayah bunda selalu lancar, barokah dan manfaat. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali dengan Bu Alfi Laila pada pertemuan ke-8 ini. Meskipun melalui daring dalam konteks PJJ, pembelajaran jarak jauh, gak masalah ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat dan semangat selalu. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ, pembelajaran jarak jauh mapel matematika kelas 8, Senin 14 September 2020. Semoga adik-adikku semuanya tetap semangat ya, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi adik-adik tetap melakukan pembelajaran online atau daring dari rumah masing-masing. Karena ini bukan libur ya. Sedangkan Bu Alfi dan guru-guru mapel yang lain tetap show live streaming dan memantau pembelajaran jarak jauh dari sekolah, gitu ya. Bu Alfi mau mengingatkan dulu, selama kalian mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh secara online atau daring ini, usahakan dan biasakan hadir tepat waktu ya. Tonton dan ikuti live streaming setiap hari di Facebooknya SMP Al-Huda Kota Kediri. Masuk ke channel kelas masing-masing ya, agar kehadiran kalian juga bisa terekap sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Baiklah adik-adikku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Adapun kompetensi dasar atau KD-nya pada pertemuan kali ini 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya 3.2.2 menentukan posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Kemudian IPK yang terakhir 3.2.3 menyelesaikan soal-soal tentang kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, Bu Alfi akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah adik-adik semua mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh ini diharapkan yang pertama, adik-adik bisa menentukan hubungan dua garis yang saling sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Yang kedua, bisa menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y.
So, langsung saja ya, kita akan mencoba untuk memahami dan menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan posisi dua garis pada gambar berikut. Jadi masing-masing nanti akan diberikan dua garis. Kemudian kita akan coba untuk menganalisa. Oke, ini adalah garis yang pertama, garis A. Untuk membedakan saya beri warna biru ya. Berikutnya ada garis B yang warnanya magenta. Kalau adik-adik perhatikan, arah dua garis ini adalah sama. Apabila dua garis ini diperpanjang terus, kalau kita analisa dia tidak akan pernah ketemu. Contoh ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kalau adik-adik melihat rel kereta api. Nah, itu kan panjang sampai tak hingga. Sampai kapanpun rel kanan dan kiri itu kan tidak pernah akan ketemu. Jadi selalu berjalan beriringan. Ada juga senar gitar, pasti nggak asing lagi kan? Ada juga pagar rumah. Kemudian pohon di pinggir jalan. Kalau di jalan raya pernah melihat zebra cross. Nah, ini salah satu contoh dari ilustrasi garis yang sejajar dalam kontekstual penerapan kehidupan sehari-hari. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan dua garis ini adalah saling sejajar. Saling sejajar itu maksudnya gimana? Jika ada dua garis lurus yang diperpanjang sampai tak hingga, maka dia tidak akan pernah berpotongan satu sama lain. Jadi intinya, dua garis sejajar itu memiliki jarak yang selalu sama atau tetap gitu ya. Kemudian Bu Alfi punya dua garis lagi. Yang pertama garis A berwarna biru. Garis kedua warna magenta adalah garis B. Kedua garis ini kalau kita analisa, dia saling berpotongan di titik ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi dia bentuknya siku-siku. Otomatis titik potong antara garis A yang warna biru ini dengan garis B yang warna magenta, kalau diukur menggunakan busur derajat itu ketemunya 90 derajat. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan dua garis ini adalah saling tegak lurus. Berikutnya adalah garis A dipotong oleh garis B. Nih ya, namun sudut yang dibentuk ini tidak pas 90 derajat. Maka kita bisa menyebutkan kedudukan dua garis ini adalah saling berpotongan. Contoh dua garis saling berpotongan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti rel lintasan kereta api. Jadi beda ya antara rel kereta api yang sejajar kanan kiri sama rel lintasan kereta api. Kalau lintasan berarti biasanya kalau sedang oper keretanya itu berganti lintasannya. Nah, itu akan saling berpotongan. Contoh yang lain jalan tol. Nah, terlihat jelas ya pada gambarnya. Kemudian lintasan atletik. Ini hampir mirip dengan lintasan rel kereta api. Jadi ada perpotongan pada satu titik. Kemudian roller coaster. Ini biasanya yang suka bermain, suka game, suka yang seru-seru pasti tahu dengan roller coaster, uji nyali ya. Nah ini. Kemudian ada lagi jembatan dan besi penyangga. Nah kalau diperhatikan gambarnya terlihat jelas dia berpotongan pada satu titik dan masih banyak lagi contoh yang lain. Jadi kita bisa menentukan kedudukan dua garis itu ada 3. Yang pertama saling sejajar, yang kedua saling tegak lurus, dan yang ketiga saling berpotongan. Coba kita review lagi ya. Saling sejajar jika garis ini tidak pernah saling berpotongan, jadi berjalan beriringan. Kemudian saling tegak lurus. Kalau tegak lurus ini berpotongan dan sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Kemudian berpotongan, dia jelas saling berpotongan namun sudut yang dibentuk tidak 90 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut, bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Bu Alfi beri contoh untuk mempermudah pemahaman adik-adik semua ya. Diketahui 3 buah titik pada bidang koordinat kartesius, yaitu titik K koordinatnya 4,5, kemudian titik L negatif 4,5 dan titik M negatif 3,4. Nah, masing-masing koordinat kartesius yang diketahui di soalnya ini coba kita masukkan ke bidang kartesiusnya di sini.
Kita mulai dari titik yang pertama ya. Titik K, koordinatnya 4,5. X-nya 4 di sini, 5 berarti naik ke atas, berarti tepatnya di sini. Ini adalah koordinat titik K. Kemudian titik L, negatif 4 berarti dari sumbu X ke arah kiri sebanyak 4 satuan. Y-nya 5 berarti naik ke atas sebanyak 5 satuan. Berarti tempatnya, letak posisi titik L ada di sini. Lanjut ke titik yang terakhir, titik M, negatif 4 X-nya berarti di sini ya. Kemudian Y-nya negatif 3, dari Y karena negatif turun 3 satuan ke bawah. Berarti di sini letak koordinat titik M. Kemudian pertanyaannya, jika dibuat garis melalui titik K dan L, titik K dan L di sini, kalau dibuat garis, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sekarang kita langsung buat garis yang melalui kedua titik ini ya, K dan L. Titik K-nya di sini, L-nya di sini. Kita coba hubungkan kedua titik ini, maka diperoleh garisnya seperti ini ya, warnanya pink. Nah, kita analisa dulu. Kalau kita perhatikan garis yang sudah terbentuk ini, kedudukannya dengan sumbu X itu seperti apa? Lihat posisinya. Sumbu X itu kan yang warna merah. Posisinya sama-sama mendatar atau horizontal. Berarti dia kan sejajar. Kalau sejajar maksudnya berarti garis pink ini kalau diperpanjang terus dia tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X, gitu ya. Kemudian bagaimana kedudukan garis pink ini terhadap sumbu Y? Ingat, sumbu Y itu yang vertikal, tegak, warna biru ini ya. Lihat lagi posisinya, garis pink itu mendatar, sedangkan sumbu Y yang warna biru ini tegak. Garis pink ini otomatis tepat berpotongan sama sumbu Y di sini dengan membentuk sudut 90 derajat. Siku-siku di sini ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa garis yang melalui titik K dan L ini tadi gimana? Sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, gitu ya. Kemudian soal yang kedua, jika dibuat garis melalui titik L dan titik M. Kalau tadi KL sudah, sekarang titik L dan titik M. Titiknya di sini. Nah, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, dengan langkah yang sama, kita bisa langsung menghubungkan titik L dan titik M ini menjadi sebuah garis berwarna biru muda. Nah, kita analisa di sini ya. Kalau kita perhatikan garis yang sudah terbentuk ini, kedudukannya dengan sumbu X itu apa? Lihat posisinya, garis biru muda ini adalah vertikal, sedangkan sumbu X-nya ini adalah horizontal. Berarti garis biru muda ini tegak lurus dengan sumbu X. Karena dia berpotongan. Berpotongannya di mana? Di sini. Dia akan siku-siku membentuk sudut 90 derajat. Kemudian bagaimana kedudukan garis biru muda ini dengan sumbu Y? Lihat lagi posisinya. Garis biru muda ini kan sama-sama tegak dengan sumbu Y. Berarti dia sejajar. Jadi garis biru muda ini tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y meskipun diperpanjang sampai sedemikian hingga. Maka bisa kita simpulkan bahwa garis yang melalui titik L dan M ini adalah sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X. Lanjut, jika dibuat garis melalui titik K dan M, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini perhatikan garis yang berwarna jingga. Memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa garis jingga yang melalui titik K dan M ini sudah pasti memotong sumbu X dan sumbu Y di titik ini ya. Jadi dia berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami penjelasan dari Bu Alfi ya. Oke, lanjut, garis sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Ini ada contoh soalnya ya, agar pemahaman adik-adik semakin lebih jelas. Contoh soal yang pertama, gambarlah garis M yang sejajar sumbu X dan berjarak 6 satuan di atas sumbu X. Oke, sumbu X itu yang mana adik-adik? Iya, sumbu X itu adalah garis horizontal atau mendatar yang berwarna merah ini. Kemudian berjarak 6 satuan di atas sumbu X. Berarti kita hitung ya, titik pusatnya di sini, kita hitung sampai 6 satuan. Karena di atas berarti nanti arahnya ke sumbu Y.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan berarti letaknya garisnya nanti di sini. Nah, ini adalah garis M-nya. Karena sejajar sumbu X, ini kan letaknya posisinya sejajar dengan sumbu X. Berarti sama-sama horizontal, memanjang dari kiri ke kanan. Kemudian contoh yang kedua, gambarlah garis N yang sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan di bawah sumbu X. Nah, sekarang kita coba buat garis di bawah sumbu X sebanyak 3 satuan. Karena di bawah berarti nanti dari titik pusat ini ke bawah 3 kotak. 1, 2, 3. Berarti letaknya garis N ada di sini. Ternyata di sini garis N-nya juga sama-sama mendatar karena sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan kembali. Yang pertama garis M dulu. Garis M ini kan sejajar dengan sumbu X. Kalau kita bandingkan dengan sumbu Y bagaimana posisinya? Tegak lurus kan? Jadi kesimpulannya, jika garis itu sejajar dengan sumbu X, maka secara otomatis dia akan tegak lurus terhadap sumbu Y. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini juga ada garis N. Berarti garis N ini juga sejajar dengan sumbu X, otomatis dia juga tegak lurus dengan sumbu Y, gitu ya. Lanjut, garis sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Ini contoh soalnya yang pertama. Gambarlah garis K yang sejajar sumbu Y dan melalui titik P dengan koordinat 5,3. Langkah pertama kita coba cari titik P 5,3 dulu. Ini posisi di bidang kartesiusnya di sini di mana? Nilai X-nya 5, berarti ke kanan 5 satuan. Berarti di sini letaknya. Kemudian Y-nya 3, berarti naik ke atas sebanyak 3 satuan. Berarti titik P letaknya ada di sini. P koordinatnya 5,3. Oke, lanjut kita buat garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik P. Sini ya, berarti garisnya kita tahu bahwa sumbu Y itu kan yang tegak atau vertikal. Warna biru ini berarti garisnya nanti seperti ini. Karena sejajar ya, ketentuannya sejajar dengan sumbu Y. Berarti garis K ini adalah sejajar dengan sumbu Y dan otomatis dia juga tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X itu yang berwarna merah ini ya. Lanjut soal berikutnya. Gambarlah garis L yang berjarak 8 satuan sebelah kiri garis K. Kita bisa langsung menghitung dari garis K ini ya. Garis K-nya yang tegak sebelah kirinya di sini berarti berjarak 8 satuan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti garis L-nya ada di sini. Garis L ini kalau kita perhatikan dia sejajar dengan sumbu Y. Otomatis dia juga tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Masuk contoh berikutnya, garis tidak sejajar, maksudnya tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Gambarlah garis A yang melalui titik B negatif 2, negatif 1 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Langkah pertama kita coba cari dulu titik B negatif 2, negatif 1 ini letak di bidang kartesiusnya di mana. Titik B nilai X-nya negatif 2, berarti dari X ke arah kiri sebanyak 2 satuan di sini. Kemudian Y-nya negatif 1. Kalau Y-nya negatif itu posisinya di bawah. Berarti turun ke bawah 1 satuan. Di sini letak koordinat titik B-nya. Negatif 2, negatif 1. Ini bebas ya, kita bisa buat garisnya itu miring kanan boleh, miring kiri pun juga boleh. Karena di soalnya memang tidak ada ketentuan, hanya yang perlu diperhatikan harus melalui titik B ini. Dan ada cluenya, tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi bisa dibentuk seperti ini. Kalaupun toh mau dibuat agak miring ke kiri sedikit boleh, yang penting melewati titik B ini. Yang garis A2 mau dibuat agak miring ke kanan pun juga boleh. Yang penting harus melalui titik B dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal dan pembahasan berikutnya. Diketahui 4 buah titik pada koordinat kartesius yaitu titik P 3,3, titik Q 3,5,
titik R 3, negatif 1, dan titik S 3, negatif 4. Jika keempat titik ini dihubungkan, maka posisi garis tersebut terhadap sumbu X adalah titik-titik. Kita coba masukkan semua titik-titik koordinat Kartesius ini ke dalam bidang Kartesius terlebih dahulu ya. Kita mulai dari titik yang pertama, yaitu titik P 3,5. 3 di sini, 5 di sini, berarti titik P-nya di sini. Kemudian lanjut ke titik yang kedua, titik Q 3,3. X-nya 3, Y-nya 3, berarti titik Q-nya letaknya di sini. Lanjut titik yang ketiga, titik R 3, negatif 1. X-nya 3 di sini, negatif 1 turun ke bawah di sini, berarti letak titik R-nya ada di sini. Kemudian titik yang terakhir, titik S, koordinatnya 3, negatif 4. 3 di sini, negatif 4, berarti sumbu Y ke bawah sebanyak 4 satuan, letak titiknya ada di sini. Ini adalah titik S. Kemudian kalau kita hubungkan keempat titik ini, P, Q, R, dan S ke dalam bidang Kartesius, akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, dari sini kita bisa mulai menganalisa bahwa garis yang terbentuk ini diwakili oleh garis warna hijau. Kemudian kalau kita lihat posisi atau kedudukannya terhadap sumbu X, terlihat jelas bahwa garis hijau ini berpotongan dengan sumbu X di sini. Dia membentuk sudut siku-siku. Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan garis yang melalui titik P, Q, R, dan S terhadap sumbu X ini adalah tegak lurus. Gitu ya. Lanjut contoh soal yang terakhir. Diketahui 4 buah titik pada koordinat Kartesius, yaitu titik A 3,1, titik B negatif 4,1, titik C negatif 4,4, titik D 3,4. Tentukan posisi garis tersebut terhadap sumbu X jika yang pertama, titik B dihubungkan dengan titik D. Kemudian yang kedua, titik B dihubungkan dengan titik C, dan yang terakhir titik C dihubungkan dengan titik D. Langkah pertama, kita masukkan titik-titik yang diketahui di soalnya ini ke dalam bidang Kartesius di bawahnya ini. Satu persatu ya. Kita mulai dari titik A dulu. 3,1. 3,1 X-nya 3, Y-nya 1, berarti titik A-nya letaknya di sini. Kemudian titik B negatif 4,1 di sini. Titik C-nya negatif 4,4. Yang terakhir titik D 3,4 di sini. Pertanyaan yang pertama yaitu titik B dihubungkan dengan titik D. Bagaimanakah posisinya terhadap sumbu X? Garis yang dihasilkan adalah garis yang berwarna jingga. Nih ya, kalau titik B dan titik D ini kita hubungkan akan membentuk garis yang berwarna jingga. Kedudukannya terhadap sumbu X gimana? Nah, dia kan berpotongan di sini adik-adik. Kalau kalian perhatikan pada gambar bidang Kartesiusnya terlihat jelas bahwa sudut yang dibentuk di sini tidak 90 derajat, ya kan? Maka bisa disimpulkan bahwa kedudukan garis BD dari titik B dihubungkan dengan titik D ini yang diwakili oleh warna jingga ini adalah berpotongan terhadap sumbu X. Kalau berpotongan berarti sudut yang dibentuk kan tidak 90 derajat. Berikutnya, yang kedua, titik B dihubungkan dengan titik C. Titik B-nya di sini, titik C-nya di sini. Maka akan membentuk sebuah garis lurus vertikal tegak ke atas yang diwakili oleh warna hijau ini. Nah, di sini kita bisa mulai menganalisa lagi bahwa kedudukan terhadap sumbu X akan berpotongan di sini. Adik-adik perhatikan pada gambar bidang Kartesiusnya ya. Terlihat jelas bahwa sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Memang siku-siku ya di sini. Maka bisa kita simpulkan bahwa kedudukan garis BC ini yang diwakili oleh warna hijau terhadap sumbu X yang horizontal warna merah ini adalah tegak lurus. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau titik C dihubungkan dengan titik D? Titik C dihubungkan dengan titik D diwakili dengan garis berwarna biru muda. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? Bisa kita lihat bahwa garis biru muda ini tidak berpotongan di titik manapun ya.
Karena memang garis biru muda ini sejajar dengan sumbu X, maka bisa kita tuliskan bahwa kedudukan garis CD warna biru muda ini terhadap sumbu X adalah sejajar. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan ke-8 ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana adik-adikku semua? Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Ya, karena minggu kemarin kita tidak ada evaluasi, jadi pertemuan hari ini nanti Bu Alfi akan bagikan link evaluasinya melalui grup WA masing-masing kelas. Jangan suka menunda-nunda ya. Selesai pembelajaran matematika ini langsung usahakan tuntas dikerjakan. Karena 99% kegagalan datang dari orang-orang yang suka memberi alasan. Stop alasan, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kita pasti akan menuai hasilnya. Semangat anak-anakku semuanya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana adik-adikku semuanya? Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Kalaupun kalian merasa ada materi yang terlewatkan atau kurang jelas, bisa kok melihat kembali video hasil live pagi ini secara offline di Facebooknya SMP Al-Huda maupun di channel YouTube-nya SMP Al-Huda Kota Kediri. Karena akan terrekord otomatis pada sistem. Jadi jangan khawatir, rekamannya bisa kalian putar atau tonton berulang-ulang. Dan jika ada masalah atau kendala dalam belajar, kalian bisa langsung menghubungi Bu Alfi maupun Bapak Ibu guru matematika yang lain. Ada Bu Amining Rohmah, Bu Laili Nafiah maupun Pak Makmun Solehuddin. Bisa melalui Japri WA. Kemudian untuk pertemuan berikutnya sebelum penilaian tengah semester kita masih ada satu sesi lagi. Silahkan literasi ya, buka-buka kembali bab tentang koordinat kartesius. Oke, tetap semangat belajar adik-adikku semuanya. SMP Al-Huda, meretas kualitas meniti prestasi, inovasi tiada henti. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.